Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kemarin? Tentang Bismillahi Allahu Akbar. Bicara tentang surga neraka, bicara tentang ampunan, bicara tentang derajat, tentang rezeki. Sama orang yang tak percaya Allah itu gimana? Tak nyambung. Maka jangan dulu ngobrol sama dia tentang hadiah yang Allah mau kasih atau janji-janji Allah. Tidak akan nyambung dia, karena dia belum kenal sama Allah. Maka Bang Kakak, kalau dalam tahapan dakwah, kenapa Rasulullah itu di Mekah menguatkan tentang la ilaha illallah, tauhid dulu? Karena memang selama ini Tuhannya Tuhan yang salah. Menyembah Tuhan dengan basis prasangka, bukan fakta. Kayaknya ini Tuhan. Nah, orang-orang yang masih belum atau tidak percaya sama Tuhan, belum lah ya lebih tepatnya, belum percaya sama Allah ini, yang perlu kesabaran kita menghadapinya. Perlu kita tuh netes gitu. Apa netes tuh yang paling ini? Istiqomah. Ngasih tahu, udah ya man, kasih tahu lagi, udah ya man, kasih tahu terus. Karena kalau dia udah tak percaya atau belum percaya sama Allah, kita mau ngomong apapun di belakangnya itu susah. Misal gini kita bilang, intan surullah yang surukum. Kalau engkau nolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Ya enggak logis lah bro. Enggak realistis lah. Kenapa enggak logis dan enggak realistis? Karena dia tidak percaya siapa Allah itu. Dia tidak tahu dan tidak paham apakah Allah benar-benar hadir dalam kehidupannya atau tidak. Maka biasa saya kalau di awal-awal ketemu sama orang baru sering tanya, siapa yang percaya Allah di sini? Masih percaya Allah tidak? Oh masih percaya. Siapa yang yakin Allah tuh benar? Siapa yang percaya Allah tuh benar-benar ada? NCT. Apa NCT kemarin? NCT? Niat, cara, bukan MCT ya, Manchester City bukan ya. NCT. Niat, cara, dan tujuan. Niat ini abang kakak harus benar, caranya benar, tujuannya benar. Saya ketemu dengan beberapa orang yang sampai detik ini Allah takdirkan, mohon maaf ya, kayak tak ada progres gitu. Kendalanya yang paling utama adalah mungkin niat udah benar, caranya salah. Cara dia udah bagus, udah sesuai SOP, tapi tujuan sama niatnya berantakan. Ini abang kakak sampai mati kita ngerjakan ini. Cuman semuanya itu bisa bismillah. Nih, abang kakak lihat. Di sini kan wa may yattaqillah 65 ayat 2. Coba buka dulu. Wa may yattaqillah sambil nunggu ya, saya jawab dulu pertanyaan. Ayaman gimana caranya memaafkan, menghilangkan sakit hati gara-gara suami selingkuh? Ada dua pilihan.
Apa? Ah, tuh udah jauh tahu jawabannya. Mau bertahan, maafkan, kasih kesempatan kedua, tapi ada konsekuensinya. Atau tinggalkan. Definisi selingkuhnya apa? Berzina, atau WA sama perempuan saja, atau cuma sampai apa? Saya enggak ngerti istilah selingkuh. Saya enggak pernah pakai istilah selingkuh. Saya pakai istilahnya zina. Sampai di level mana dia? Lalu untuk kakak pribadi, itu kan sikap kakak kepada dia. Maafkan atau tinggalkan. Tapi kalau sikap kakak terhadap diri kakak sendiri, sibukkan dirimu dengan kebaikan yang lebih banyak. Banyak-banyak berbuat baik, cari kawan-kawan yang baik, sibukkan dirimu dengan amal soleh. Karena kita bang kakak, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita disibukkan dengan kemaksiatan. Itu rumus. Tidak ada, there is no empty space. Oke, ya. Ayo ikut saya. Wa may yattaqillaha. Wa may yattaqillaha. Yattaqillaha pakai yattaqillaha atau yattaqillaha. Ittaqo yattaqi, dia enggak perlu tebal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dapat enggak? Akhir sekali, bagian belakang. Dapat? Ah, dapat. Orang nyebutnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pasti ada jalan keluarnya. Siapa yang bertakwa pasti ada jalan keluarnya. Saya berkali-kali bertemu dengan orang-orang yang lagi punya masalah, yang lagi punya kesulitan. Ngomongnya begini, Ustadz, kenapa ya belum ada jalan keluar? Kenapa masalah saya mentok Ustadz ya? Ada 3 cara manggil Ustadz tadi malam. 1, Ustadz. Yang kedua, Ustadz. Yang ketiga, Ustadz. Nah, yang ketiga apa namanya? Gatal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pasti ada jalan keluarnya. Salah satu tanda orang itu di jalur takwa dan dia punya masalah, Allah turunkan as-sakinah atau ketenangan. Memang masalah besar, memang masalah ada, tapi cara nyikapinnya, cara menghadapinya tenang. Benda gini mau tenang, tak boleh gopoh. Tenang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi jalan keluar di awal abang kakak itu dikasih Allah tenang. Kenapa tenang Ayaman? Tenang ini yang datangkan pola pikir yang benar. Tenang ini yang bikin kita punya. Lagi ngomong tenang datang pula dia. Jadi tak tenang jadinya saya ini. Ya. Mana ada? Saya pergi. Sebentar abang kakak ya. Ngurus orang nih supaya tenang loh dia.
tenang. Siapa yang di jalur takwa, kata Allah, maka pasti tenang. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak saya bikin kesimpulan sederhana, ini ngajak antum diskusi. Kalau orang tuh belum dapat jalan keluar, belum dapat gambarannya, apakah karena Allah yang tidak menepati janjinya, atau karena dia belum ada di jalur takwa? Jadi ngejar solusinya ke atau ngevaluasi ke dalam? Itulah yang disebut muhasabah. Bertakwa dengan merasa bertakwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, salam. Bertakwa dengan merasa bertakwa, beda atau beda sekali? Apa yang benar? Mana yang benar? Bertakwa atau merasa bertakwa? Dah, kita lanjutkan. Apakah buah dari takwa ini hanya jalan keluar? Ternyata tidak. Allah bilang, dan. Jadi ayat ini sambung. Wa yarzuqhu. Apa? Rozako. Yarzuqhu itu dari kata-kata rozako. Dikasih fi'il mudhari. Wa yarzuqhu. Allah memberinya rezeki. Present continuous tense. Sesuatu yang disakasi berkali-kali, berulang-ulang, terus menerus, dan terus sampai tidak habis-habis. Wa yarzuqhu. Ayo. Min haitsu la yahtasibu. Apa artinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu? Ada rezeki dari arah yang tak disangka. Antum kasih lingkaran dulu. Ada kata-kata udah? Ini min haitsu la yahtasibu 65 ayat 3. Ini yang dibicarakan adalah rezeki. Tapi antum lihat ada kata-kata min haitsu lam yahtasibu di surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 2. Dapat enggak? 65 ayat 3 min haitsu la yahtasib. Di ayat 2 surat 59 ada kata-kata min haitsu lam yahtasib. Apa sih yang mau disampaikan Ayaman pagi hari ini? Rezeki ataupun ujian garis miring azab, dua-duanya sama-sama tak disangka. Ada orang bilang gini, Ustadz, bisnis saya tuh tidak mungkin bangkrut. Tapi ternyata bangkrut. 59 ayat 2 ini lebih parah lagi. Mereka menghancurkan benteng-benteng mereka agar tidak dipakai, dimanfaatkan oleh orang beriman dengan tangan mereka sendiri. Yang bangun mereka, ini perusahaan mereka bangun, bahasanya gitu. Ini bisnis kerajaan mereka bangun, tapi karena ketakutan yang Allah kasih, fa'aqobahum, apa bahasa? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Allah kasih ketakutan di dalam hati mereka sehingga mereka yukhribuna buyutahum bi aidihim wa bi aidil mu'minin. Jadi tentara muslim saat itu tidak perlu ngancurkan pakai tangan mereka.
Allah perintahkan dan Allah kasih ketakutan dalam hatinya, mereka hancurkan sendiri apa yang sudah mereka mulai. Mereka hancurkan sendiri apa yang sudah mereka bangun. Aneh. Nah, abang kakak, supaya ndak bahasanya anak sekarang overthinking. Sebagaimana Allah bisa datangkan azab dari arah yang tak disangka-sangka, maka begitu pula lah Allah bisa datangkan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Sama-sama, nih. Yang disebut tak disangka itu dah. Ini poin SMK pagi hari ini. Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu mau ngasih tahu sama abang kakak, yang namanya tak disangka itu bisa datang tanpa pintu, tanpa sebab, dan tanpa batas. Inilah yang bikin saya tuh terus ngejaga husnuzon sama Allah. Ini kan kalau tanya pelajar, ngapa kemarin saya pernah sering cerita, Ayaman ngapa bisa bertahan dengan izin Allah sampai 8 tahun, lagi nunggu ini. Sambil mengevaluasi diri, aku nih udah di jalur takwa belum? Maka yang saya tuntut adalah bukan hasil, yang saya tuntut prosesnya dalam diri saya. Apakah saya sudah bertakwa? Yang di Ali Imran 133, 134, 135. Saya belajar memaafkan, belajar berinfak di waktu lapang maupun sempit, belajar untuk menahan amarah. Kan tipe kayak saya ini meledak-ledak orangnya. Oh, yang kemarin saya bilang kan, kalau untuk encarot, caci maki orang, mengeluarkan kata-kata, tidak usah diajarkan insya Allah. Masih hafal saya dan hatam. Kalau cuma sekedar bikin orang nangis gitu, insya Allah terlalu mudah itu. Hah? Apa? Tumbang. Iya, kamlot saya. Untuk caci maki orang. Miso kata orang Jawa tuh. Itu insya Allah masih ada skillnya. Tapi kan saya lagi belajar supaya dapat yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya memperluas ta'rif atau definisi dari rezeki. Tidak hanya melulu uang. Tidak hanya melulu duit. Betul enggak? Bisa emas batangan ya, Dir. Setuju enggak? Ya kan? Bisa berlian. Bisa saham. Setuju? Kenapa banyak orang berpikir rezeki itu melulu duit? Dia tidak paham konsep layah tasib itu. Layah tasib itu 3. 1, tanpa. Maksudnya? Bisa datang dari mana-mana. Dia borderless. Tiba-tiba dapat transferan dari Amerika misal gitu. Itu min haitsu layah tasib. Tanpa sebab. Loh, kok kakak transfer saya? Saya kan tidak jualan. Nah apa? Saya lagi suka ya. Pengen ya ngasih kakak. Nggak harus ada ilah, misalnya gini, saya ngajar, habis ngajar saya kena kasih gitu. Nah itu kan ada ilah, ada sebabnya. Jadi kalau yang tanpa pintu tadi, borderless. Apa? Borderless. Kita di mana? Saya pernah kan ngalamin, saya di Malaysia, di Kuala Lumpur, abang angkat saya yang justru transfer duit, untuk jadi duit pinjaman, untuk proses lahiran Safira. Di mana? Di Jawa sana, di Magelang. Duitnya dari Magelang. Saya berharap dapat pertolongan dari orang-orang kaya yang di Malaysia. Ternyata orang-orang kaya di Malaysia tidak ada yang ngasih duit. Yang megangkan duit, minjamkan duit justru dari Indonesia. Itu namanya tanpa pintu. Saya tidak berani terus terang mau ngomong, bang pinjam duit bang. Tapi beliau mengutus orang lain untuk nemuin saya. Lalu bilang, itu Lukman udah ada belum duit untuk persalinan anaknya? Coba cek. Nah ternyata beliau ya kan ngasih pinjaman itu ya pokoknya betul-betul biar kau bisa melahirkan itu. Maka saya tidak akan lupakan itu, akan ingat beliau. Ini namanya tanpa pintu, tanpa sebab. Nah yang ketiga ini yang paling penting. Allah kalau ngasih rezeki ya bang kakak, tanpa batas. Asik sekali nih. Misal gini, hari ini dikasih, besok dikasih lagi, siang kasih lagi, lusa. Itu yang bahasa Qur'annya bi ghairi hisab, unlimited.
Jadi tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Tadi saya bilang, hati-hati ya, rezeki tidak melulu tentang duit. Ayaman, sekarang saya lagi nonton Ayaman, lagi di rumah sakit, habis lahiran sesar, dan rahim saya diangkat, doakan saya ikhlas dan cepat sehat. Allah dengan ketentuan takdir yang Allah beri ini. Insya Allah kakak sehat, dimudahkan Allah, dikasih takdir yang terbaik, dikasih ridho terhadap ketetapan Allah. Bukan ikhlas ya, ikhlas itu beramal karena Allah. Tapi kalau mendapatkan sesuatu, merasakan sesuatu yang Allah berikan, itu namanya ridho. Video di IG berhenti ya Yaman. Oke. Sekarang berhenti enggak? Coba cek Instagram. Ayaman, hari ini hari terakhir di Mekah, masih nyimak SMK di sini jam 2 malam. Masya Allah. Ikhlas. Ulang ya, kita ulang ya. Ikhlas itu beramal karena dan untuk Allah. Itu ikhlas. Tapi ikhlas itu akan jauh lebih baik kalau tidak disebut. Saya ikhlas kok insya Allah. Oke, jelas? Ridho apa? Ridho itu menerima. Catat. Ridho adalah menerima semua ketetapan Allah yang sudah terjadi, menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Gimana caranya supaya ridhonya jadi berkualitas, supaya jadi ridho premium? Gitu. Menerima saja udah bagus tuh Bang Kakak. Udah keren, menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Lalu ditambah dengan dan terus berprasangka baik bahwasanya di masa yang akan datang atau di masa selanjutnya akan ada hadiah dari Allah. Hadiah yang baik. Husnuzon itu optimisme. Itu ridho premium. Jadi ada ridho biasa, ekonomi. Ini bahasa saya supaya antum mudah paham ya. Nanti diadukan ke ini, mana ada ridho premium, istilah apa itu? Wah, berkelahi. Jadi cara jawabnya gimana kalau ada yang kayak gitu? Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Apa tadi ridho premium? Gimana ridho premium? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Terus? Dan terus berprasangka baik bahwa Allah akan berikan hadiah yang terbaik. Kenapa Allah ambil ya? Kenapa tidak jadi ya? Nanti Allah pasti mau ganti dengan yang lebih baik. Ini ridho premium. Harusnya tuh tadi dapat kita. Kok tidak jadi malah diambil orang? Nanti Allah mau kasih. Pasti yang lebih bagus tanpa bermaksud kepada Allah. Gitu. Barangnya bisa jadi sama. Allah kasihnya lebih bagus. Tak disangka. Tanpa pintu. Tanpa sebab. Tanpa batas. Nah, insya Allah akan dilanjutkan sama Ustadz Adam. Bagaimana ceritanya tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas? Gimana tuh? Kalau ridho pertamax gimana Yaman? Ada lagi nih ridho pertamax. Kayaknya abang ini lagi bahagia lah nih. Saya sudah ikhlas pasangannya diambil ubur-ubur. Bukan ikhlas. Apa? Ridho. Ikhlas itu beramal karena Allah. Ini sering terbalik-balik. Ulang definisi ridho tadi apa? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dan terus berprasangka baik
bahwa Allah akan memberi hadiah yang terbaik di waktu terbaik dan seterusnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan sama Ustadz Adam. Kan? Gas. Apa gas kemarin? Gerakan Adam Sejahtera. Dah, silakan Ustadz Adam lanjutkan. Jadi Ayaman nyampaikan ini. Min haitsu la yahtasib. Nggak usah banyak-banyak SMK tuh. Sikit-sikit ya. Saya udah coba kasih materi banyak-banyak, abang kakak muntah semua. Ya. Dah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Silakan Ustaz Adam melanjutkan. Saya izin seperti biasa beternak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodi. Dilanjutkan sama Ustaz Adam, lebih semangat gitu. Dapat semangat dari Mufid.